terus belajar ikhlas gitu. Harapannya semoga lega, terus urusannya juga cepat selesai. Udah nggak ada ketakutan karena Empo udah dijelasin seperti itu kayak kemarin sama kuasa hukumnya. Karena dari Pak Banong kan udah dijelasin kayak seperti itu sama kuasa hukumnya, jadi Empo nggak ada yang ganjil-ganjil. Jadi nggak ada terbersih pun jual rumah nggak ada. Kepergian komedian Empok Alpa meninggalkan duka yang begitu mendalam, terutama bagi anak-anaknya. 4 buah hati harus ditinggalkan, di mana 3 diantaranya masih berusia belia dan masih sangat membutuhkan perhatian orang tua. Situasi inilah yang kemudian mendorong sang suami, Aji Darmaji, untuk mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan perwalian atas ketiga anak tersebut ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun, langkah tersebut sempat memicu gejolak dalam keluarga besar almarhumah. Ketegangan pun muncul dan nyaris menimbulkan kesalahpahaman yang lebih besar. Beruntung, setelah dilakukan klarifikasi, semuanya terungkap hanya sebagai sebuah miskomunikasi. Pihak keluarga akhirnya saling berbesar hati, bahkan Aji dan kakak Empok Alpa secara terbuka menyampaikan permintaan maaf demi menjaga keharmonisan keluarga, dan kemarin, suasana haru menyelimuti ruang sidang. Putri sulung Empok Alpa, Shirley, hadir memberikan kesaksian dalam sidang permohonan perwalian tersebut. Kehadirannya bukan hanya sebagai saksi, tetapi juga sebagai bentuk dukungan penuh kepada ayah sambungnya. Hari ini agendanya saksi sekaligus pembuktian. Itu sudah diputus, cuma nanti putusannya nanti kita lihat di court. Ya, ada 1-2 pertanyaan lah terkait permohonan perwalian ini. Begitu. Tadi juga di sini ada saksi Shirley sama Ustadz Roni, ditanya sedikit aja terkait permasalahan ini, terkait perwalian ini. Gitu. Jadi pertanyaannya itu ya sekitar kira-kira Shirley ini kenal nggak sama adik-adiknya, usia adiknya berapa, terus juga dulu pernikahan almarhum dengan abinya Pak Bang Aji atau Bapak sambungnya itu kapan, seputar itu aja sih pertanyaannya. Gitu. Jadi ini juga menepis isu-isu yang liar kemarin kalau permohonan Bang Aji selaku pemohon memohon untuk melakukan perwalian ada isu-isu negatif mengenai harta dan lain-lain. Ini nggak ada, ya ini murni perwalian untuk mengurus-ngurus dokumen karena ke depan pasti jangan sampai ada kendala. Terus juga ada isu-isu kan belum 40 hari. Nah, ini nggak ada ketentuan 40 hari. Mau 7 hari, mau 14 hari, mau 40 hari itu hanya budaya. Jadi tidak ada, gitu kan? Apabila dianggap perlu dan penting, ini pemohon berhak untuk mengajukan permohonan. Jadi intinya begitu. Anak yang 3 itu aja karena masih di bawah umur. Kalau Shirley ini kan sudah dikatakan dewasa karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak yang masih kandungan, definisi anak itu adalah yang masih di bawah kandungan, di dalam kandungan dan sampai belum berusia 18 tahun. Kalau kakak Shirley ini kan sekitar 20 tahun umurnya. Jadi sudah cakap hukum dan tidak dikatakan kategori sebagai anak atau anak di bawah umur lah. Harapannya semoga lega, terus urusannya juga cepat selesai, baik-baik aja pokoknya komunikasinya. Di waktu yang sama, Shirley tak kuasa menahan air matanya ketika menceritakan kondisi sang adik, Al-Fatih. Bocah itu baru saja merayakan ulang tahunnya tanpa kehadiran sang ibunda tercinta, Empok Alpa. Suasana yang seharusnya penuh kebahagiaan justru terasa hampa karena kehilangan sosok yang selama ini selalu memberi warna dalam setiap momen istimewanya. Dengan suara bergetar, Shirley menuturkan bahwa sang adik hanya meminta hadiah sederhana darinya, yakni sebuah layangan. Permintaan itu semakin menambah pilu di hati, mengingat betapa polos dan sederhananya keinginan sang adik di tengah rasa kehilangan yang begitu besar.
secara keluarga belum tahu ya, belum diomongin juga. Mungkin nanti ada. Sally sendiri udah nyiapin kado belum nih buat adiknya nih? Iya, ada kado nggak Pak? Kemarin mau beli tapi kelupaan. Iya. Karena buru-buru. Ada request tapi nggak dari adik? Fatih mintanya layangan. Oh, enggak. Simpel nih layangan. Sama benang ya. Iya, pasti dia ngerasa sedih ya karena nggak ada mama. Ya kita harus belajar ikhlas gitu. Karena kita kan juga Harus semangat. Iya, semangat Saling ya, nguatin. saling nguatin. Sementara itu, Empok Banong, kakak almarhumah, juga tampak menyempatkan diri berziarah ke makam adik tercintanya. Dengan penuh haru, ia menaburkan bunga bukan hanya di pusara Empok Alpa, tetapi juga di makam sang ibu dan nenek yang kebetulan terletak berdampingan di Tepol Kujaran, Ciganjur, Jakarta Selatan. Suasana semakin syahdu ketika doa-doa dipanjatkan, seakan merangkul kembali kenangan yang telah pergi untuk selamanya. Dalam kesempatan itu, Empok Banong juga mengungkapkan rencananya untuk memperindah makam sang adik. Ia berkeinginan memasang marmer agar makam Empok Alpa terlihat lebih rapi dan terawat, sebagai bentuk penghormatan sekaligus bukti kasih sayang keluarga yang tak pernah pudar. Tak sendiri, Empok Banong ditemani Petong, anak kedua almarhumah. Keduanya bersama-sama menundukkan kepala, memanjatkan doa, dan berharap agar ruh Empok Alpa mendapat tempat terbaik di sisinya. Hari Senin kemarin kan po nyekar tuh sama Petong. Terus alhamdulillah udah dirapihin, udah ada batu nisannya. Itu Bang Bosek yang bikin. Iya, kakaknya angkatnya Empok. Nggak tahu dah. Kalau Empok mah Empok dateng udah dicakapin makamnya, udah kayak gitu aja. Tahlilan ya, 40 hari iya, cuma Bang Haji belum ngabarin Empok, belum WA Empok. Masih kita kan keluarga besar, masih ada yang nyekar di makamnya Pak Alpa, ada yang main ke sini masih. Namanya juga belum ada 40 hari juga kan almarhum. Selama almarhum nggak ada, saya belum pernah mimpi. Gitu. Belum pernah mimpi. Kalau doa selalu, ya. Kalau doa untuk almarhum itu selalu. Setiap saya ingat, setiap 5 waktu saya jalani ya selalu doa. Itu aja sih. Cuman makanannya yang orang udah nggak ada ya itu aja doa. Diketahui, keluarga juga tengah mempersiapkan acara 40 harian almarhumah Empok Alpa. Rencananya, acara doa bersama tersebut akan digelar di rumah baru Empok Alpa yang berada di kawasan Cinere. Meski demikian, untuk tanggal pastinya masih belum ditentukan dan akan dibicarakan lebih lanjut bersama Bang Idung serta anggota keluarga lainnya. Bagi keluarga, acara 40 harian ini bukan sekadar tradisi, melainkan juga wujud rasa syukur sekaligus doa bersama agar arwah Empok Alpa mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, momen ini juga diharapkan menjadi ajang silaturahmi, mempererat persaudaraan, serta menguatkan ikatan di antara keluarga besar dan sahabat yang ditinggalkan. Kadang Bang Haji juga kan ngabarinnya dadakan kalau mampo kayak gitu. Mampo juga kan nggak bisa ngasih langsung tanggal segini, takutnya kan nggak jadi tanggalnya gitu. Bang Haji mintanya di rumah baru. Kan di sini udah 3 kali, di sono belum. Menjelang 40 hari kepergian Empok Alpa, kesedihan mendalam masih begitu terasa di hati Empok Banong. Kehilangan sosok adik tercinta yang dikenal ceria dan selalu membawa tawa itu menjadi luka yang belum benar-benar bisa terobati. Namun, di tengah rasa duka yang belum mereda, Empok Banong mengaku baru saja mengalami pengalaman batin yang begitu mengharukan. Dengan mata berkaca-kaca, ia menceritakan bahwa belum lama ini, almarhumah Empok Alpa hadir dalam mimpinya. Dalam mimpi tersebut,
Empok Alpa tampak begitu tenang dengan senyum khas yang selama ini dirindukan keluarga. Lebih mengejutkan lagi, almarhumah tiba-tiba mengajaknya untuk berfoto bersama, seakan ingin meninggalkan pesan hangat sekaligus penghiburan bagi sang kakak. Ia meyakini kehadiran Empok Alpa dalam mimpinya adalah pertanda bahwa sang adik berada dalam keadaan baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengalaman batin tersebut sedikit banyak menjadi penawar rindu, sekaligus pemuat semangat bagi dirinya dan keluarga yang ditinggalkan. Cuma baru semalam doang mimpi diajak foto sama Pak Alpa. Dia minta ajak foto, maksudnya semalam. Dia biasa pakai baju tuh yang daster yang garet-garet. Kalau Pak Alpa kan nggak pernah minta foto sama Prita gitu, nggak pernah. Paling Mpok Bandung yang minta foto sama Pak Alpa. Cuma semalam itu diimpin aja seperti itu. Iya, di dalam mimpi seperti itu. Mungkin kalau Mpok kan nggak tahu artinya apa gitu. Ada yang kesenyum, ada yang ketawa gitu aja. Semalam senyum. Tapi ngomong, Bandung sini foto sama gue gitu. Cuma itu. Di tengah ramainya pemberitaan soal perwalian anak-anak almarhumah Empok Alpa, muncul pula kabar tak sedap mengenai isu penjualan rumah milik sang komedian. Isu tersebut sempat menyita perhatian publik dan menimbulkan tanda tanya besar. Menanggapi hal itu, Empok Bandung dengan tegas menepis kabar tersebut. Ia menyebut isu penjualan rumah hanyalah hoaks atau kabar bohong yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, rumah peninggalan Empok Alpa memiliki nilai emosional yang begitu tinggi sehingga mustahil dijual begitu saja. Lebih jauh, Empok Bandung mengakui bahwa kesalahpahaman yang sempat mencuat tak lepas dari kurangnya komunikasi antar keluarga. Ia pun menyadari perlunya saling keterbukaan agar tidak lagi terjadi salah tafsir yang bisa memicu keretakan. Dengan penuh harap, Empok Bandung menegaskan bahwa kedepannya ia ingin menjaga hubungan baik dengan Aji Darmaji. Nggak dijual, itu hoax itu, nggak benar. Kalau kekhawatiran sih ada, cuma kalau kita kasih ke bapaknya aja, maksudnya kayak gitu. Kalau Empok kan cuma nasihatin aja udah. Masalah rumah itu kenang-kenangan saya sama almarhum ya. Gitu. Jadi nggak ada terbersih pun jual-jual rumah nggak ada. Seberat apapun nanti yang Allah kasih ujian hidup ataupun kebaikan hidup itu rumah tetap kita pertahanin karena itu rumah anak-anak kayak gitu, rumah buat anak-anak semua kayak gitu. Jadi nggak ada terlintas kayak mau jual-jual apa nggak ada kayak gitu. Kita tetap berjuang ya bekerja kayak gitu. Hal kayak gitu nggak ada di pikiran juga hampir lagi mau jual ini jual itu nggak ada kayak gitu. Yang ada malah kita tambahin dan kita kurangin kalau ada rezeki gitu. Cuma kemarin udah dijelasin seperti itu yang penjelasannya kuasa hukumnya. Udah nggak ada ketakutan karena Mpok udah dijelasin seperti itu kayak kemarin sama kuasa hukumnya. Karena dari Pak Bandung kan udah dijelasin kayak seperti itu sama kuasa hukumnya, jadi Mpok nggak ada yang ganjil-ganjil. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumikem In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.